Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan review tema yang unik dan juga klasik. Dan kita akan dibawa ke era 90-an. Ya, ini adalah Nokia 3315 atau 3350. Jadi siapa nih ya dulu pernah pakai tipe Nokia seperti ini? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Oh iya, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema yang gak kalah uniknya. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Untuk konsepnya di rekomendasi tema yang pertama ini kayak konsol game di era 90-an ataupun tahun 2010-an gitu. Ya, ini adalah game Nintendo atau gamebot gitu. Ya, walaupun untuk di bagian atas ini hanya wallpaper, tapi untuk penempatan widget jamnya dia udah presisi banget. Sementara untuk di bagian bawahnya sini ya kayak semacam animasi-animasi game itu. Ya, kembali semuanya hanya wallpaper. Tapi buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa munduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa melakukan tema ini dengan judul End Of. Ukuran file dari tema ini 28,7 MB, sementara untuk desainnya MD Kabir Singh. Dan oke, kita akan lanjut untuk di bagian reviewnya. Di bagian atas ini ada widget jam, hari, dan juga kalender. Widget yang cukup simpel, tapi untuk penempatannya disimetris banget, ada di bagian kayak layar gamebot gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi untuk di bagian control center pada tema ini udah ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini untuk numeric numbernya atau secara layout keseluruhan di bagian numeric number ataupun papan telepon di sini iOS banget. Begitu pula untuk tampilan di bagian kontak, dan untuk di bagian bawah sini juga kayak tema-tema iOS gitu. Untuk kontak dan juga detail kontak di sini juga mirip banget seperti tema iOS. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan ini juga kayak tema-tema iOS gitu. Dan yang keren gestur animasinya. Walaupun di sini untuk gestur animasinya simpel banget, hanya tanda panah gitu, dua warna hijau dan juga warna putih, tapi ini kesannya lebih elegan gitu. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Untuk di bagian setelan, tema ini hanya berubah di bagian icon-iconnya aja, sementara untuk yang lainnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian tentang telepon. Untuk recent app pada tema ini nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian kontrol volume. Dan oke, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen sebenarnya masih sama, untuk wallpapernya juga sama, untuk widgetnya juga sama, dan untuk presisi dari penempatan widgetnya juga masih sama seperti yang ada di bagian home screen. Di bagian bawah sini ada dua shortcut aplikasi seperti layaknya ada di shortcut aplikasi iOS gitu, ataupun tema iOS gitu, yakni center dan juga kamera. Dan di sini tidak ada shortcut untuk ke pemutar musik. Dan saran saya buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian ganti untuk icon pack-nya dengan icon pack ya banyaklah icon pack retro gitu, ataupun icon pack jadul. Mungkin bisa menggunakan icon pack dari ala-ala Nokia gitu, mungkin akan jauh lebih keren. Dan nanti saya akan tuliskan rekomendasi untuk icon pack yang bagus untuk tema ini. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Dan oke, kalau untuk rekomendasi tema yang kedua, kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Asli, pertama kali saya lihat tema ini bernostalgia banget. Dulu saya pernah pakai tipe Nokia yang seperti ini. Ini tahan banting banget. Pernah jatuh dari lantai 2 itu pun masih aman. Oke, sayangnya di bagian atas ini nih nobody-nya nggak bisa dirubah ya. Saya udah otak-atik untuk di bagian setting itu nggak ada opsi untuk merubah nama dari nobody-nya. Coba kalau bisa dirubah jadi Nokia, mungkin akan jadi lebih keren. Oke, untuk numbernya dia keren ya, klasik banget. Ya, ini adalah 3315 kalau nggak 3350. Oke, di bagian atas ini ada layar monokrom gitu. Dan ini yang udah
True Tonic ya. Kalau yang masih polyphonic layarnya dia jadi seperti ini. Ini mengingatkan kita ya pada era zaman dulu kita punya Nokia seperti ini aja udah terlihat keren banget. Apalagi sekarang HP hampir keseluruhan itu layar semua dengan bezel yang sangat tipis. Tapi ini bisa dikatakan sejarahnya ponsel ya. Mungkin bisa dikatakan juga ponsel paling kuat untuk tipe ini. Oke, di bagian bawah sini ada shortcut untuk ke kamera. Dan untuk di bagian sini ini tombolnya semuanya berfungsi. Ini untuk silent mode ataupun mode rendering. Kalian bisa aktifkan atau bisa nonaktifkan. Dan di sini untuk mengganti layar antara monokrom dan juga true tonic itu bisa kalian rubah di bagian sini. Dan ini sama ya, di bagian pinggir-pinggir sini kayak ada ala-ala layar. Maksudnya ada sinar dari LED-nya gitu. Dan untuk di bagian sini ini untuk menampilkan ataupun merubah tulisan yang ada di bagian dalam sini. Ada banyak tulisan yang bisa kalian rubah-rubah dan ini ada suaranya ya. Ya ala-ala touchpad zaman dulu gitu. Nokia kalau dipencet itu kan tatitut gitu. Dan lagi sekarang kita akan review untuk di bagian home screen. Untuk di bagian home screen di sini simple ya. Di bagian atas ini ada widget ala-ala widgetnya kayak semacam nothing phone gitu ya. Ada widget jam, hari dan juga kalender. Sementara untuk icon pack-nya dia simple dan untuk icon pack-nya semuanya berubah. Untuk ukurannya juga terlihat lebih kecil. Contrast center pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian backgroundnya dia masih menggunakan sama seperti yang ada di bagian home screen. Begitu pula untuk di bagian notifikasi barnya. Dan untuk di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal semuanya berubah. Dari mulai bentuk dan juga warna semuanya udah dirubah. Oke, untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan. Di sini sama ya, klasik. Untuk numeric numbernya dia kecil-kecil banget. Begitu pula untuk di bagian fontnya juga dirubah agak lebih kecil. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Dan untuk tampilan di bagian balon catnya, jujur saya suka ini tampilannya fresh banget ya. Enak dilihat karena untuk paduan warnanya dia kontras banget. Dan oke, untuk kontrol volume pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula sama seperti tema yang pertama tadi. Dan untuk gestur animasi pada tema ini nggak ada perubahan. Begitu pula tampilan di bagian navigasi bar. Tema ini masih menggunakan navigasi bar bawaan Xiaomi ataupun bawaan dari MIUI. Dan lagi untuk setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Di sini klasik dan saya lagi-lagi suka dengan tampilan setelan ataupun setting yang seperti ini. Yang secara keseluruhan dia hanya menggunakan satu warna putih aja dengan background warna hitam ataupun warna abu-abu. Di sini untuk tampilan seperti ini kalau menurut saya pribadi terlihat lebih klasik dan juga terlihat lebih elegan aja. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini nggak ada perubahan. Di sini hanya dirubah di bagian backgroundnya aja dan juga fontnya yang udah dirubah. Asli ini bukan font bawaan dari MIUI standar. Di sini fontnya udah dirubah. Dan oke nih, untuk reasonnya pada tema ini ada perubahan di bagian tombol clear-nya aja. Dan buat teman-teman ya, ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Retro Mobile Phone. Ukuran file dari tema ini sangat kecil. Ukurannya hanya 6,2 MB. Sementara untuk desainnya TOW. Dan saran saya buat tema ini kalian bisa mencari tema dengan icon pack yang warnanya satu warna. Atau mungkin bisa dikatakan hitam putih gitu atau monokrom. Atau mungkin bisa menggunakan icon pack Nokia. Itu ada banyak icon pack Nokia. Tapi ya mungkin kurang kontras gitu. Karena untuk icon pack Nokia itu kan berwarna. Karena pada dasarnya untuk Nokia 3315 itu kan dia masih monokrom. Jadi kelihatan nggak balance gitu aja. Dan oke, itu tadi dua rekomendasi tema klasik untuk MIUI 14 ataupun MIUI 13. Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan ragu untuk dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.